Hi, my name is Muhammad Iqbal. I'm English department student, and in this video I'm going to do an interpreting from English to Indonesia from the video of Dada channel, which is titled by The Benefit of Bilingual Brain by Mia Nakamura. And this video is dedicated to fulfill my assignment of English for specific purpose subject. And let's get started. Hablas español? Parlez-vous français? 你会说中文吗? If you answered sí, oui, or 会, and you're watching this in English, Jika Anda menjawab statement tersebut dengan si, we, or hui, maka Anda menonton video ini dalam bahasa Inggris. chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority. Maksudnya, Anda bisa terdapat di dalam dunia orang-orang yang bilingual ataupun multilingual. And besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles, knowing 2 or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends. Daripada Anda melakukan perjalanan atau menonton film tanpa terjemahan, dapat berbahasa 2 atau lebih, itu berarti otak Anda terlihat dan bekerja berbeda daripada teman-teman Anda yang monolingual. So, what does it really mean to know a language? Jadi, apa sih maksudnya untuk mengetahui bahasa itu? Language ability is typically measured in 2 active parts, speaking and writing. Jadi kemampuan berbahasa itu dapat dilihat dari 2 bagian yang aktif. Pertama, speaking, berbicara, dan writing, menulis. 2 passive parts, listening and reading. Dan 2 bagian yang tidak aktif, listening dan reading, mendengarkan dan membaca. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in 2 languages, Dan bilingual yang seimbang itu dapat menyeimbangkan 2 bagian tadi dengan 2 bahasa yang berbeda. linguals around the world know and use their languages in varying proportions. Kebanyakan orang-orang yang bilingual itu dia mengetahui dan menggunakan bahasanya tersebut dalam proporsi yang berbeda-beda. And depending on their situation and how they acquired each language, Itu tergantung di situasi mereka tersendiri dan bagaimana cara mereka memperoleh bahasa tersebut. they can be classified into 3 general types. Itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe yang umum. For example, let's take Gabriella. Contohnya, coba ambil Gabriela. Contohnya adalah Gabriela, Whose family immigrates to the US from Peru when she's 2 years old. yang dia itu keluarganya berimigrasi, pindah ke US, Amerika dari Peru. Dia pindah itu di saat dia umur 2 tahun. As a compound bilingual, Gabriela merupakan orang yang compound bilingual atau orang yang berdui bahasa secara majemuk. Gabriella develops 2 linguistic codes simultaneously. Si Gabriela ini dia mengembangkan 2 kode linguistik secara bersamaan A single set of concepts, dengan satu konsep inti, learning both English and Spanish as she begins to process the world around her. mempelajari Inggris dan Spanyol sebagaimana dia melihat dunia sekitarnya. Her teenage brother, on the other hand, might be a coordinate bilingual. Dan abangnya, kakak laki-lakinya, dia merupakan seorang yang koordinat bilingual. 2 sets of concepts,
Dia memiliki dua konsep inti. Learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Dia mempelajari bahasa Inggris di sekolah, tapi dia juga melanjutkan bahasa Spanyolnya, mengasah bahasa Spanyolnya, menggunakan bahasa Spanyolnya di rumah dan teman-temannya. Finally, Gabriella's parents are likely to be subordinate bilinguals. Dan akhirnya orang tua Gabriela dia bisa dikatakan sebagai subordinat bilingual. Secondary language by filtering it through their primary language. Yang dia tuh mempelajari bahasa kedua dengan memfilter atau menyaring bahasa kedua tersebut dengan bahasa inti dia sendiri, bahasa pertamanya. Because all types of bilingual people can become fully proficient in a language, Karena semua tipe orang bilingual dapat benar-benar memaster atau memperoleh secara sebuah bahasa regardless of accent or pronunciation. tanpa melihat accent atau logat dan pronunciation, cara berbicaranya. Difference may not be apparent to a casual observer. Perbedaan tersebut mungkin tidak akan terlalu terlihat pada peneliti pada umumnya. Recent advances in brain imaging technology Tetapi ada penelitian baru-baru ini tentang teknologi penglihatan otak atau penggambaran otak have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain. sudah memberikan neurolinguistik, ahli-ahli neurolinguistik penglihatan atau bayang-bayangan tentang bagaimana sih si bahasa ini dia mengefek atau dia mempengaruhi otak-otak orang bilingual. It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processing. Secara umumnya itu kita sudah tahu kalau misalkan otak bagian kiri lebih fokus terhadap analisis dan proses-proses secara logis. Right hemisphere is more active in emotional and social ones. Sedangkan yang otak bagian kanan dia itu lebih aktif secara emosional dan secara sosial. Though this is a matter of degree, not an absolute split. Tetapi walaupun demikian itu hanya sekedar tingkatan-tingkatan saja, bukan split, bukan sebuah hal yang absolut, bukan sebuah hal yang benar-benar adanya. The fact that language involves both types of functions Faktanya bahasa dia berkembang atau dia ada di dua tipe otak tersebut. while lateralization develops gradually with age, Lateralisasi dia berkembang secara bertahap seiring bertambahnya usia. has led to the critical period hypothesis. Nah, lateralisasi itu dia sudah membuka jalan atau dia maju dalam membuka jalan untuk otak dalam penyelesaian masalah hipotesis secara kritis. According to this theory, children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition. Nah, menurut teori ini, anak-anak dia dapat mempelajari bahasa lebih mudah karena otaknya itu dia lebih lentur dan mereka itu lebih dapat menggunakan dua bagian otak tersebut dalam memperoleh bahasa. While in most adults, language is lateralized to one hemisphere. Nah, kalau bagi orang dewasa, bahasa ini dia itu hanya terdapat di dalam satu bagian otak. Usually the left. Biasanya sih di kiri. If this is true, learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional context. Nah, kalau misalnya itu benar, mempelajari bahasa sejak Anda masih kecil
Mungkin itu dapat memberikan Anda pengetahuan yang lebih tentang sosial dan tentang konteks sosial dan konteks emosional. Recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language. Nah, tetapi secara kontras, secara berlawanan, mempelajari bahasa pada umur dewasa itu orang-orang dewasa dia lebih rasional, lebih menggunakan pendekatan rasional terhadap masalah yang mereka hadapi, seperti terhadap masalah yang mereka hadapi di dalam bahasa kedua. Orang-orang dewasa ini dia lebih rasional dalam menghadapi bahasa kedua Than in their native one. daripada orang asli bahasa itu tersebut. But regardless of when you acquire additional languages, Tapi itu tidak dapat dilihat jika Anda memperoleh bahasa tambahan. being multilingual gives your brain some remarkable advantages. Menjadi orang yang multilingual menjadikan otak Anda dan memberikan otak Anda keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa. Some of these are even visible, Mungkin beberapa tidak kelihatan, such as higher density of the gray matter that contains most of your brain's neurons and synapses. seperti density yang ada di dalam materi-materi abu-abu Anda. Materi-materi abu-abu yang berada di otak Anda itu berisi neurons dan sinapsis. More activity in certain regions when engaging a second language. Dan aktivitas lebih di beberapa tempat di otak Anda yang itu tuh mengikutsertakan bahasa kedua. The heightened workout a bilingual brain receives throughout its life Latihan tertinggi untuk orang-orang bilingual itu dapat dilakukan pada hidup orang bilingual itu sendiri, and also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia. dan itu dapat membantu untuk menunda beberapa penyakit otak seperti Alzheimer dan demensia By as much as 5 years. setidaknya 5 tahun. The idea of major cognitive benefits to bilingualism Jadi inti pembelajaran dan keuntungan bilingualisme ini may seem intuitive now, bisa dilihat secara intuitif sekarang. but it would have surprised earlier experts. Tapi itu bisa jadi bakal pernah mengejutkan ahli-ahli terkini. Before the 1960s, bilingualism was considered a handicap. Sebelum tahun 1960-an itu, bilingualisme ini tuh dia dicap atau dikatakan sebagai sebuah rintangan That slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages. Itu tuh kayak peneliti di tahun itu dia bilang kalau misalnya bilingualisme ini dia memperlambat perkembangan seorang anak. Dengan itu tuh bilingualisme ini dia mengambil energi anak-anak tuh dia lebih banyak dalam membedakan bahasa. A view based largely on flawed studies. Itu dapat dilihat secara luas di dalam studi yang salah dan cacat. And while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross-language tests, Nah, sedangkan studi-studi terkini mereka bilang kalau misalnya bilingualisme ini malah lebih dapat membuat siswa melihat beberapa kesalahan dan lebih aktif secara reaksi di dalam tes bahasa. it also showed that the effort and attention needed to switch between languages
triggered more activity in. Dan itu juga bisa dibilang kalau misalnya perhatian itu dibutuhkan dalam men-trigger atau memancing bahasa tersebut. And potentially strengthened the dorsolateral prefrontal cortex. Dan itu juga berpotensi untuk menguatkan otak itu, menguatkan otaknya sendiri, terutama korteks dorsolateralnya. This is the part of the brain that plays a large role in executive function, problem solving, switching between tasks. Dan ini merupakan bagian otak yang mempunyai peran lebih dalam fungsi eksekutif seperti problem solving, seperti penyelesaian masalah, pergantian tugas, and focusing while filtering out irrelevant information. Dan fokus selagi menfilter atau menyaring informasi-informasi yang tidak relevan. So, while bilingualism may not necessarily make you smarter, jadi bilingualisme ini bukan berarti membuat Anda pintar. it does make your brain more healthy, complex, and actively engaged. Tetapi dia itu lebih membuat otak Anda lebih sehat, lebih kompleks atau lebih rumit, dan secara aktif terengage atau otak Anda selalu terikut serta. And even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child, it's never too late to do yourself a favor. Dan walaupun misalnya Anda tidak memiliki keberuntungan yang cukup untuk mempelajari bahasa kedua di saat Anda masih kecil, tapi tidak ada yang namanya terlambat untuk mempelajari sesuatu dan It's never too late to do yourself a favor. Make the linguistic leap from hello to hola, bonjour, or ni hao. Dan membuat loncatan linguistik dari hello, hola, bonjour, dan ni hao. Because when it comes to our brains, a little exercise can go a long way. Karena kalau misalnya aspek-aspek tersebut sudah masuk ke dalam otak kita, kayak latihan-latihan kecil pun itu bisa menjadi lebih besar ujungnya. Okay, and I think the video is done, and I'm sorry on the last part of the video I got quite confused, and because some languages and some sentences I have missed, and I fixed it out, so I'm sorry for some errors, technical errors or interpreting errors, and I think that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.